warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dilaksanakannya presentasi ujian skripsi yang berjudul Analisis Penyaluran Kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Timur periode 2005 sampai 2018. Dan perkenalkan, nama saya Kinasi. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas terkait 4 poin utama. Yang pertama adalah alasan mengapa saya mengambil judul ini. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metode penelitian, dan yang keempat adalah hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas mengapa saya mengambil judul ini, yaitu terjadinya peningkatan besar penyaluran kredit di sepanjang tahun 2005 sampai 2018 pada Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan BI Rate bergerak secara fluktuatif, bahkan sempat mencapai angka 12,75% pada tahun 2005. Pergerakan fluktuatif tersebut seperti tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap besarnya penyaluran kredit yang dikeluarkan Bank Pengkreditan Rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur periode 2005 sampai 2018. Selanjutnya adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu seberapa besar pengaruh dari dana pihak ketiga, BI Rate, dan non-performing loans terhadap penyaluran kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga, BI Rate, dan non-performing loan terhadap penyaluran kredit yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yang hanya menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah dana pihak ketiga, yang kedua BI Rate, dan yang ketiga adalah non-performing loan. Kemudian, penelitian ini hanya menggunakan 14 tahun saja. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam perencanaan strategi yang akan digunakan dalam kepentingan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yaitu khususnya Bank Pengkreditan Rakyat. Selain itu, juga bisa menjadi wawasan tambahan bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti perihal penyaluran kredit. Kemudian pada poin kedua, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti. Yang pertama adalah penelitian yang telah diteliti oleh GIF yang pada tahun 2016 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Riau tahun 2006 sampai 2015. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Murdianto pada tahun 2012 yang berjudul Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan penyaluran kredit perbankan dengan studi yang dipakai pada Bank Umum di Indonesia periode tahun 2006 sampai 2011. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh DPK, BI Rate, NPL terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2014. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Widiarti pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI Rate, dan KAR terhadap penyaluran kredit Bank Umum Go Publik periode tahun 2012 sampai 2016. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Panuntun dan Sutrisno pada tahun 2018 dengan judul Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus pada Bank Konvensional di Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel, yaitu yang pertama hubungan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit yang dikemukakan oleh Kuncoro dan Suharjono pada bukunya pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa dana yang dihimpun oleh bank tersebut harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti yang kita tahu bahwa sumber dana yang diterima oleh bank terdapat 3, yaitu sumber dana pihak pertama, sumber dana pihak kedua, dan sumber dana pihak ketiga. Selanjutnya adalah hubungan dari BI Rate terhadap penyaluran kredit seperti yang dikemukakan oleh Muklis pada bukunya tahun 2015 yang mengatakan bahwa jika suku bunga BI mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan mendorong bank-bank lain untuk meningkatkan tingkat bunganya. Jadi, ketika tingkat bunga bank-bank lain mengalami kenaikan, akan berpengaruh terhadap menurunnya penyaluran kredit yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah hubungan NPL terhadap penyaluran kredit. Kuncoro dan Suharjono dengan bukunya pada tahun 2002 mengatakan bahwa kredit bermasalah atau yang biasa disebut dengan non-performing loan, kondisi yang sangat ditakuti bagi para pegawai bank. Hal tersebut dikarenakan kredit bermasalah dapat menurunkan laba yang diterima oleh bank, sehingga diasumsikan bahwa akan menurunkan penyaluran kredit pada periode selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, dari beberapa teori tersebut dapat digambarkan menjadi sebuah kerangka pikir di mana dana pihak ketiga, BI Rate, dan non-performing loan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Sehingga hipotesis yang dihasilkan adalah yang pertama,
diduga dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit kreditan rakyat di Jawa Timur tahun 2005 sampai 2018. Yang kedua adalah diduga BI Rate berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Timur 2005 sampai 2018. Dan yang terakhir adalah diduga non-performing loan berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit di Bank Pengkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Timur 2005 sampai 2018. Selanjutnya, poin ketiga adalah metode penelitian. Jadi yang pertama adalah jenis dan sumber datanya. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh BPR di Jawa Timur, yaitu 1.583 kantor Bank Pengkreditan Rakyat. Yang kedua adalah sampelnya. Sampelnya yang digunakan adalah seluruh Bank Pengkreditan Rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu 1.583 kantor, yang biasa disebut sebagai sampel sensus karena itu keseluruhan dari populasi. Kemudian metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menghasilkan sebuah persamaan yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan beta 3 X3. Kemudian dari hasil analisis regresi linear berganda tersebut juga dapat diketahui uji F-nya, R-square, dan uji T-nya. Selain itu juga terdapat uji asumsi yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk poin terakhir adalah hasil dari penelitian. Sebelumnya terdapat grafik perubahan penyaluran kredit berdasarkan miliar rupiah yang dapat kita ketahui bahwa pergerakannya secara fluktuatif. Tetapi berbeda halnya dengan jumlah penyaluran kredit yang terus mengalami peningkatan. Jadi perubahannya berbeda setiap tahunnya seperti itu. Begitu halnya dengan dana pihak ketiga. Lanjut pada perubahan BI Rate juga bergerak secara fluktuatif juga. Kemudian perubahan pada NPL-nya juga sama halnya. Hanya saja NPL pernah mengalami kredit bermasalah yang tinggi pada tahun 2015, yaitu mencapai 1,69%. Kemudian hasil analisis data. Jika dilihat, hasil regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan min 0,1101 plus 1,0374 X1 plus 0,0176 X2 dan min 0,0316 X3, yang artinya bahwa nilai konstansa tersebut adalah min 0,1101, yang artinya jika dana pihak ketiga BI Rate sama NPL bernilai 0, maka mampu menurunkan besar penyaluran kredit Bank Pengkreditan Rakyat di Jawa Timur sebesar 0,1101%. Kemudian jika dilihat uji normalitasnya, kriteria yang digunakan adalah jika nilai JP Bera lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, JP Bera yang dimiliki adalah 0,36075, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk residual terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana kriteria yang digunakan adalah jika prop Chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Dan berdasarkan nilai yang telah diketahui pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji wet heteroskedastisitas, yaitu prop Chi-square yang dimiliki adalah 0,5775. Kemudian nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa penelitian ini tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana kriteria yang digunakan adalah jika prop Chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat adanya autokorelasi, dan uji ini menggunakan LM-Ludwig. Prop Chi-square yang dihasilkan dalam uji ini sebesar 0,0928, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa penelitian ini tidak terdapat adanya autokorelasi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yaitu dengan kriteria yang digunakan adalah PIF tidak boleh lebih dari 10. Jika lebih dari 10 artinya terdapat multikolinearitas. Berdasarkan tabel yang telah dilihat bahwasanya VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10, yang artinya bahwa penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu uji F. Uji F, kriteria yang digunakan adalah H0 ditolak jika nilai prop F statistik kurang dari 0,05, di mana uji F merupakan uji yang dilakukan secara serentak. Jadi berdasarkan nilai prop F statistik yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,00, yang artinya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa menerima H1 dan menolak H0, yaitu minimal salah satu dari variabel tersebut
memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya, UJT, yaitu UJT memiliki kriteria bahwasanya H0 ditolak jika nilai probabilitas statistik kurang dari 0,05, yaitu UJT uji secara individu atau parsial, yaitu uji yang dilakukan per variabel. Kemudian berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, yang di probabilitas statistik yang dimiliki per variabel itu kurang dari 0,05, yang artinya menerima H1 dan menolak H0, yaitu variabel berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya adalah R-square. R-square menggambarkan tingkat hubungan yang dimiliki, yaitu terdapat batasan R-square. R-square tidak berada di antara 0 dan 1. Jadi semakin mendekati 1, yaitu hubungannya semakin kuat. Sedangkan kalau mendekati 0, hubungannya semakin rendah. Berdasarkan hasil dari R-square yang telah dilakukan, bahwa R-square memiliki 0,99878, yang artinya hampir mendekati 1. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit sebesar 0,000, BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit sebesar 0,0088. Selanjutnya NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit sebesar 0,0001. Sekian presentasi ujian skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.